Demigod and Semi-Devil, atau dalam judul aslinya Tianlong Pabu. Dalam adaptasi bahasa Indonesia ditulis sebagai Pendekar dari Negeri Taili. Adalah salah satu cerita wuxia karya Jin Yong yang popularitasnya sudah melintasi beberapa generasi. Popularitasnya tidak kalah dari karya Jin Yong yang lainnya, seperti trilogi Raja Wali, yang pasti kalian semua sudah akrab di telinga. Sewajarnya memang sebuah karya yang populer, adaptasinya juga hampir selalu ditemukan di media lain seperti komik, film, atau serial televisi. Video kali ini akan membahas tentang adaptasi dari Demigod and Semi-Devil tahun 2021 yang direview oleh salah satu member wuxia Indonesia, Petrus Jody. Tahun 2021 muncul sebuah adaptasi Pendekar Negeri Taili dalam format series sepanjang 50 episode. Apakah episode ini terlalu panjang? Tidak, karena Pendekar dari Negeri Taili adalah karya Jin Yong yang salah satunya adalah novel yang memiliki plot cerita yang paling kompleks. Ceritanya sebenarnya dibangun dari 3 cabang besar plot utama, yang bertalian satu sama lain dan akhirnya bermuara pada satu plot utama. 3 cabang plot ini masing-masing berkaitan dengan 3 tokoh utamanya, Tuan Yi, si pangeran Taili, Shao Feng, yang baru kemudian hari menyadari bahwa dia adalah seorang jitan, dan Cucu, biksu sederhana dari Shaolin yang kemudian menjadi majikan istana Ling Jiu di Piao Miao Feng. 3 cabang plot ini bukan juga cabang plot yang kecil-kecilan. Masing-masing bisa diolah secara individual menjadi 3 cerita yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Selain itu, jangan terkecoh oleh judul bahasa Indonesianya, yaitu Pendekar dari Negeri Taili. Sebenarnya ceritanya tidak hanya berkutat di negeri Taili. Taili hanyalah setting utama bagi salah satu tokohnya saja, yaitu Tuan Yi. Selain Taili, Pendekar dari Negeri Taili berkisah juga tentang wilayah dataran tengah dari Cina, bahkan meluas sampai ke wilayah barat, yaitu Xixia. Ada juga wilayah Jurchen dan Liao pada era dinasti Song. Pendek kata, secara konstruksi dan unsur-unsur cerita, Pendekar Negeri Taili adalah sebuah cerita yang sangat luas, dan mengadaptasi cerita seluas ini ke dalam format seperti serial televisi bukanlah perkara mudah. Pendekar Negeri Taili 2021 adalah serial yang cukup baik melakukan proses alih media dari novel ke sebuah TV series. Plot ceritanya terhitung tidak jauh dari cerita aslinya dan cukup lengkap. Perbedaan paling mencolok dari versi ini dibandingkan versi lain adalah perihal masuknya plot Suju sejak bagian awal cerita. Di versi lain, Suju baru muncul setelah cerita berjalan hampir separuhnya. Tapi ini hal yang baik, karena dengan demikian membuat peran Suju jadi lebih menonjol dan membuat porsi penceritaannya makin seimbang dengan porsi Tuan Yi dan Xiao Feng. Berikutnya soal tokoh dan casting. Lagi-lagi serial ini unik dibandingkan karya Jin Yong lainnya, karena ada banyak tokoh perempuan yang terlibat di dalamnya. Ini lumrah, karena serial ini bercerita juga tentang Tuan Cheng Chun, yang terkenal flamboyan dan memiliki kekasih di mana-mana. Di cerita ini ada Tao Pai Feng, Jin Hong Mian, Lian Qingchu, Kan Pao Pao, Kang Min, yang sudah berstatus ibu-ibu, tapi juga tetap harus diperankan oleh aktris-aktris cantik. Ada trivia menarik, Rain Lau, yang memerankan Ruan Qingchu di Pendekar Negeri Taili 2021, dulunya memerankan Aci di Pendekar Negeri Taili tahun 1996. Ini baru sekitar Tuan Cheng Chun. Tuan Yi sendiri juga dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Ada Wang Yuyan, Mu Wanjing, Chong Ling, Aci, Acu, bahkan sepasang musuh bebuyutan Tian Sang Tong Lao dan Li Jusui juga harus diperankan oleh aktris-aktris yang menarik. Jadi tidak terhindarkan betapa tingginya kebutuhan atas serial ini akan kehadiran aktris-aktris cantik. Mungkin lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh serial Pangeran Menjangan. Soal cantik atau tidak, tentu itu relatif.
Masing-masing tentu punya favoritnya sendiri-sendiri. Menurut Petrus Jody, sang penulis artikel ini, dia lebih suka Pendekar Negeri Taili tahun 2003, besutan Chang Ching Song soal casting pemeran wanitanya. Lalu bagaimana untuk pemeran utamanya? Sangat tepat. Penampilan Tony Yang sebagai Xiaofeng yang keras dan karismatik. Pai Su sebagai Tuan Yi juga sangat baik memerankan sosok Pangeran Taili yang positif, pasifis, tetapi juga bisa hancur berkeping ketika tragedi keluarganya terjadi. Untuk cucu, Chang Tianyang yang berperan. Dia turun tahta dari sebelumnya sebagai Kaisar Kangxi di Pangeran Unjangan, kini berperan sebagai biksu muda yang lugu dan polos. Selain itu ada juga Tong Lao dan Li Chusui, sepasang nenek sakti mandraguna yang usianya sudah lebih dari 80 dan 90 tahun, tetapi awet muda karena kesaktian masing-masing. Mereka berdua diperankan oleh Cheng Yingxuan dan Meng Li. Untuk Meng Li, yang sebelumnya kita bisa saksikan di Joydao Xiangjiao atau Handsome Siblings, keanggunannya sebagai Lian Xing tidak berkurang. Kali ini keanggunan itu masih ditambah kekejaman dan arogansi yang sepantasnya disandang selin utama Xixia. Sementara Zheng Qingyuan tidak jauh beda. Penampilannya sebagai Tong Lao sangat memikat. Ada sesuatu yang jahat di balik penampilan menarik majikan utama Yao Miaofeng ini. Terakhir tentu saja silatografi. Wuxia tanpa silat tentu tidak terasa seperti serial Wuxia. Pendekar Negeri Taili tahun 1982 adalah sebuah klasik. Silatografinya walau itu masih lumayan asli, adegan aksinya kadang terkesan lambat. Tapi jelas terlihat bahwa aktor dan aktrisnya dan juga para stuntnya masih memperagakan gerak-gerak bela diri yang asli. Seiring perkembangan zaman hal ini mungkin berkurang. Tetapi zaman yang kian maju menunjukkan keunggulannya sendiri lewat berbagai efek dan teknologi. Menggabungkan unsur bela diri dengan kemajuan teknologi kadang juga suatu tantangan. Terlalu banyak efek berperan, maka akan ada protes tentang wuxia yang terlalu banyak efek dan sebagainya. Untuk silatografi dan visualisasi dari serial yang terbaru ini, jurus-jurus silat dari para tokoh utamanya, tidak ada yang ingin melihat Xianglong Sepajang yang lemah, atau Liao Mai Senjian yang biasa-biasa saja, atau Ling Po Weipo yang menggembarkan. Serial ini jelas memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di pihak mereka, tetapi tidak mau terlalu tenggelam di situ. Jadi walaupun silatografinya sangat terbantu oleh efek visual dan teknik pengambilan gambar, keseruan menyaksikan adegan-adegan laganya tetap terjaga. Walau sayangnya, Ding Junju sayangnya sepertinya hanya punya gerakan yang itu-itu saja ketika ia mengerahkan jurusnya. Secara garis besar, kita bisa melihat keseruan yang besar melalui teknik silatografi yang baik. Walau ada catatan kecil, menurut review ini, gerakan dari Xianglong Sepajang tahun 2003 jauh lebih baik daripada tahun 2021. Akhir kata, Pendekar Negeri Taili tahun 2021 tidak mengecewakan para penggemar serial-serial wuxia, terutama penggemar Jin Yong. Sayang untuk dilewatkan serial ini. Karena itu, kami juga menganjurkan kalian untuk menulis bagaimana kesan kalian setelah melihat serial ini. Atau, kami juga senang mengundang kalian untuk melihat serial yang bagus ini. Sampai jumpa di serial-serial yang lainnya dan review-review yang lainnya hanya di Wuxia Library.